Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya, dan juga selalu dimurahkan rezekinya, dan dalam perlindungannya juga selalu diberikan kemudahan dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa ya teman-teman, aku mau sharing lagi nih kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga yang mengurus 3 anak, suami dan juga rumah. Dan ini aku nyemur baju habis nyuci. Cucian aku banyak banget ya teman-teman, itu sekitar 2 harian karena aku tuh kalau nyuci 2 hari sekali. Nah setelah saya jemur, aku tuh sambil rebus air ya buat ngisi air termos panas gitu. Air panas ini biasanya tuh aku pakai buat bikin susu anak-anak, atau kalau aku pingin air putih anget gitu juga, dan juga kalau memang aku lagi pingin bikin susu ataupun teh. Jadi lebih gampang ya kalau ada persediaan air panas di termos kayak gitu, walaupun termosnya tuh kecil-kecil karena memang kan yang gunain maksudnya kan juga sedikit gitu ya. Kalau susu paling air panasnya sedikit dicampur air dingin putih gitu. Nah kemudian lanjut lagi, ini aku mau masukin cucian piring yang udah kering gitu ya teman-teman. Ini cucian piring itu dari semalam gitu, waktu malam baru nyuci piring, terus memang waktunya paginya itu kan udah kering, jadi dia masukin ke rak piring biar lebih rapi lagi ya. Nah, karena ada tempat-tempatnya tersendiri buat tempat piring yang udah kering gitu. Nah ini aku mau lanjut beberes ya teman-teman. Dan ini tuh ada obat ya, ini tuh obat buat si emas sama adik. Itu adik tuh lagi sakit diare ya, dan juga emas yang lagi sakit batuk. Dia sendiri sih emasnya katanya minta berobat, katanya batuknya sakit bunda gitu. Aku mau berobat aja, mau minum obat aja gitu. Akhirnya kita ke klinik bareng-bareng berobat, dan di waktu kemarin berobat itu dikasih obatnya yang serbuk, karena memang kan untuk saat ini untuk obat yang sirup itu masih dilarang ya teman-teman. Jadi dikasihnya mereka tuh obat serbuk. Dan waktu diare itu si ade itu sampai iritasi, jadi bikin bundanya itu galau banget. Apa-apa kalau lagi dibersihin waktu pup gitu ya, dia tuh nangis mulu, teriak-teriak. Jadi tuh kadang kasihan banget ya waktu itu. Kayaknya sih memang karena cuaca ekstrim gini ya, jadi tuh anak-anak gampang sakit. Udah 3 harian dari kemarin itu si ade itu diare gitu ya, terus ditambah tiba-tiba dia tuh nafsu makannya berkurang, makan apa-apa nggak mau, dimuntahin terus. Mungkin perutnya itu menolak untuk ada masukan makanan gitu kali ya. Sedih banget ya, patah hati kalau lihat anak itu sakit. Dan alhamdulillah sih setelah dikasih obat dari bu dokter, dari klinik, terus suruh nebus sendiri, beli di apotik, alhamdulillah habis minum itu udah nggak diare lagi, udah sembuh gitu ya teman-teman. Waktu kemarin adik diare itu aku selalu usahain buat memberi dia minum air yang banyak untuk mencegah dehidrasi. Dan juga memang si adik itu sering minta susu ya, jadi aku selalu bikinin dia susu kalau dia minta. Oke lanjut ke videonya, malah keasikan curhat ya teman-teman, maaf ya. Nah tadi aku tuh bikin susu Milo ya, karena aku tuh pingin nyemil sambil bikin susu gitu. Nah kemudian si kakak Nazwa itu minta digelarin karpet, karena anak-anak tuh juga kalau duduk di bawah itu harus digelarin karpet. Katanya nggak enak kalau nggak pakai alas gitu, udah kebiasaan kali ya. Nah sebelum digelar karpetnya kan pastinya itu kan dibersihin dulu ya. Aku tuh bersihin tuh tadi pakai sapu lidi aja biar bersih, terus aku lanjut buat nyapu, aku sapu sampai ke depan. Nah lanjut lagi, ini aku mau ganti spray dulu ya teman-teman. Memang udah saatnya ganti spray. Dan mau cerita juga nih teman-teman,
waktu kemarin itu kan Mas Baim juga minta periksa ke dokter juga kan. Terus dokternya itu bilang kalau si Mas Baim tuh kena alergi udara gitu, makanya dia tuh sering banget sakit batuk, tiap bulan tuh pasti minum obat gitu ya. Jadi aku tuh agak khawatir banget sebagai orang tua kalau anak itu setiap bulan itu terlalu sering minum obat, takutnya kenapa-napa ya. Kalau setiap sakit dikasih antibiotik, dikonsumsi tiap rutin gitu. Sebenarnya kalau anak muda sakit itu utama karena daya tahan tubuh yang buruk pastinya ya teman-teman. Tanpa disadari gitu penyebabnya itu infeksi dari orang terdekat kayak kita di rumah, karena kita selalunya ada di rumah terus, yang berpotensi banget ya buat sumber utama penularan. Dan penyebab daya tahan tubuh yang tidak optimal ini sering terjadi ya pada anak-anak dengan saluran cerna yang sensitif gitu. Dan katanya sih anak yang sering sakit itu terkena kontak juga dari rumah yang sering sakit. Tapi nyatanya kan di dalam keluargaku ini tuh nggak ada yang punya alergi ataupun masalah kesehatan yang sama gitu sama Mas Baim. Dan ini tuh yang menjadikan kita sebagai orang tua tuh sangat cemas banget, takut berkelanjutan gitu ya. Ada dokter bilang kemarin lebih hati-hati lagi, terus takutnya nanti kena flek gitu. Jadi aku tuh langsung mikir yang aneh-aneh gitu ya. Dan menurut orang-orang di sekitar itu penyebabnya Mas sering sakit batuk gitu tuh akibat debu, udara dingin, hujan juga, faktor cuaca juga bisa, ketularan teman ataupun capek juga bisa, terus bisa jadi AC, hujan, minum es atau makan gorengan ataupun juga kena kipas angin ya. Tetapi kemarin waktu dokter bilang, menurut dokter itu karena infeksi berulang, daya tahan tubuh anak tuh nggak bagus, dan ada kontak sumber penularan yang sering sakit di sekitarnya. Terus juga infeksi yang berulang ini katanya tuh sering disebabkan karena kontak erat dengan seseorang yang sering sakit di dalam rumah. Padahal kita tuh jarang-jarang banget sakit, yang sering sakit tuh malah Mas Baim gitu ya. Ya paling si Pak suami yang sakit itu mungkin dia masuk angin, terus kadang tenggorokannya sakit gitu aja sih, sering-seringnya sih masuk angin. Dan kadang sih gejala umumnya yang sering Pak suami alami itu pegel, capek, badan meriang, sakit kepala, ya gitu-gitu aja sih. Jadi di sini aku tuh harus lebih memperhatikan lagi untuk kondisi Mas Baim yang memang lagi di jas sama dokter gejala alergi udara gitu ya teman-teman. Dari segala kebersihannya dan juga makanannya. Kalau untuk bersih-bersih tahu sendiri ya teman-teman, aku tuh memang suka bersih-bersih udah gitu kan. Terus untuk makanan memang aku kurang banget kali ya, karena memang anaknya itu kalau udah suruh makan itu susah banget, terus nggak tepat waktu gitu. Jadi jangan ditiru ya teman-teman, kalau memberikan asupan makanan itu udah jadwal makannya, jangan ditunda-tunda nanti kayak anak aku gitu ya. Udah kebiasaan jadinya gitu. Anaknya kalau nggak disuruh, nggak dikasih makan duluan gitu, mereka tuh nggak bakal minta, nggak bakal makan gitu. Terus aku tuh memang suka ngesibuk diri gitu. Kalau lagi apa-apa gitu, aku ngerjain dalam waktu, misalkan waktu lagi nganggur kosong, ya pasti aku tuh ngerjain apa yang belum dikerjain gitu. Jadi kadang tuh anak itu udah jadwalnya makan, aku lupa gitu ya teman-teman. Dan memang ini juga kesalahan aku. Jadi jangan ditiru ya. Jadi tetap sebagai orang tua kita akan memberikan yang terbaik buat anaknya dari segi apapun itu. Untuk kesalahan ini itu nggak bakal aku terulang lagi. Aku akan lebih memperhatikan untuk anak-anak aku supaya lebih sehat, lebih pintar, bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Nah, lanjut lagi ke videonya ya. Itu setelah selesai ganti spraynya, udah rapi, aku lanjut buat beres-beresin
area di kamar ya. Ini banyak banget debunya juga. Aku kan kalau bersihin itu nggak pakai hari-harian gitu. Pasti kalau emang kelihatan kotor, kelihatan nempel banget debunya di tangan gitu, kalau dipegang itu pasti langsung aku bersihin gitu. Dan ini emang lagi banyak banget debunya, jadi aku langsung bersih-bersih dan aku sapu. Alhamdulillah udah kelar juga ya untuk urusan beberes di hari ini. Dan teman-teman, sekiranya sampai sini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir, yang sudah nemenin aku beraktivitas di hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung channelku ini supaya terus berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe-nya. Semoga videoku ini bermanfaat dan menginspirasi buat kalian semuanya. Dan kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.